Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Iin. Kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Pada kesempatan kali ini, Bu Iin akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain bersama mereka. Lalu kita mulai meninggalkan mereka ketika beranjak dewasa, dan hanya kembali ketika dalam kesulitan. Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan, mereka selalu memberi kebahagiaan untuk kita. Nah, setelah kita selesai membaca bersama cerita tadi, mari kita mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cerita pohon apel yang tulus. Untuk pertanyaan pertama, siapakah teman pohon apel itu? Ya, tepat sekali. Jawabannya anak laki-laki. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pintar sekali. Jawabannya, pohon apel merasa sangat senang. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel tersebut? Ya, jawabannya memberikan batang tubuh pohon apel. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya, karena lama ditinggal temannya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kelima ya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, karena pohon apel bisa berkumpul kembali dengan anak laki-laki itu. Nah, ada hal yang perlu kalian ketahui. Selain memiliki cabang, pohon juga memiliki daun. Daun yang sudah kering akan berjatuhan ke tanah. Nah, sekarang Bu In akan mencoba mengumpulkan daun-daun tersebut ke dalam 2 kotak. Kotak pertama berisi 35 daun dan kotak kedua berisi 15 daun. Nah, sekarang coba kalian hitung berapa banyak daun yang Bu Iin kumpulkan. Caranya mudah sekali dengan cara menjumlahkan kotak 1 dan kotak 2. Berarti 35 ditambah 15, hasilnya 50. Nah, sekarang bagaimana jika kotak itu kita tukar? Apakah jumlahnya tetap sama? Mari kita buktikan bersama. Seperti yang kalian ketahui tadi, kotak 2 berisi 15 daun, sedangkan kotak 1 berisi 35 daun. Kita tukarkan posisinya ya. Berarti 15 ditambah 35. Ternyata hasilnya sama, yaitu 50. Dari pernyataan tersebut, kita dapat membuktikan bahwa operasi hitung tersebut bersifat komutatif. Walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukar, tetapi menghasilkan nilai yang sama,
Ini buktinya. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita kerjakan bersama latihan berikut ini ya. Yang pertama, kita kerjakan dulu yang A. 200 ditambah 350. Supaya kalian mudah menghitungnya, kalian bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Ya, jawabannya 550. Mari kita kerjakan yang B. 350 ditambah 200 sama dengan, ternyata jawabannya sama, yaitu 550. Jadi dapat disimpulkan bahwa 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Cara mengerjakannya seperti yang Bu In contohkan tadi ya. Untuk menjumlahkan, kalian bisa menggunakan cara dengan penjumlahan bersusun sederhana. Mudah bukan? Terus semangat ya saat mengerjakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Cukup sekian pembelajaran bersama Bu Iin kali ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.